Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang sistem operasi Linux ya. Di materi sebelumnya saya membahas tentang struktur direktori Linux ya. Jadi ada dua yang akan dibahas di pertemuan kedua ini, yaitu struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur direktori Linux. Nah, ini sudah kita gambarkan di sini struktur direktorinya, dan ini struktur direktori di PC saya, di laptop saya ya. Ini ada gambarnya, bisa dilihat, bisa diklik ya. Dan ini fungsi-fungsinya ya, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux ya, yang perlu kita ketahui. Ya, sebenarnya banyak sekali ya tutorial yang sudah menyediakan perintah-perintah dasar Linux ya. Ini kita sambil cari saja perintah dasar Linux. Nah, ini kita lihat yang paling atas dari web hostinger ya. Nah, di sini ada 35 perintah dasar Linux yang perlu Anda tahu. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ya ke perintah-perintah dasar Linux yang perlu kita tahu, sebenarnya ada banyak cara ya untuk mempelajari ya perintah dasar Linux. Tips-tipsnya ya, tentunya perintah dasar Linux ini sangat banyak sekali dan tidak perlu dihafal ya. Jadi sebaiknya dalam mempelajari perintah dasar Linux ini cari tahu Anda mau ngapain gitu ya, cari tahu perintahnya ya, gunakan saja. Jadi nggak perlu mempelajari semua perintah Linux ya, karena banyak sekali tidak mungkin kita kuasai ataupun kita hafal. Jadi ya, kita mau ngapain, cari di Google, gunakan gitu ya. Kalau tidak digunakan ya ngapain gitu ya. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, di internet juga sudah banyak sekali, tapi di sini saya ingin memberitahu ya, atau menginformasikan bagaimana sih mencari perintah-perintah dasar Linux ya. Sebenarnya di internet sudah banyak, tapi sebelum kita cek ya atau kita coba, sebenarnya di Linux sendiri itu dia sudah menyediakan ya folder untuk kita mencari apa saja perintah-perintah yang ada di Linux kita, yang dimiliki Linux kita. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur direktori Linux ya, kemarin sudah kita lihat. Mungkin saya masuk ke root dulu ya. Ini saya clear, saya masuk ke root ya. Ini ada di video sebelumnya ya, cara masuk ke root ya, gunakan sudo su lalu masukkan passwordnya. Nah, ini sekarang saya sudah ada di root ya, atau super admin ya. Nah, untuk melihat struktur direktorinya ya, tentu saja pwd ya. Nah, parent working directory, sekarang kita ada di direktori bernama root. Strukturnya kan sudah kita pelajari. Nah, di dalam root ini ada direktori apa saja. Nah, ini ada banyak sekali, sudah kita pelajari juga sebelumnya ya, bagian pentingnya. Nah, terkait perintah dasar Linux sebenarnya sudah disediakan tadi, saya katakan. Nah, dia tersedianya di dalam direktori bin atau folder bin, dan juga terdapat di dalam direktori sbin. Nah, ini ya, ataupun direktori sbin ya. Jadi terdapat di bin, terdapat di sbin, juga terdapat di dalam user bin dan sbin ya. Di dalam user ini, di dalam direktori user ada juga nih bin dan juga sbin. Nah, kita lihat satu persatu di dalam bin ini.
Nah, ini adalah sebenarnya perintah-perintah dasar dari Linux ya. Semuanya ada di sini. Nah, ini tentu tidak akan kita gunakan semua ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui cara menggunakannya? Ya, ada caranya. Misalkan kita cek saja ya yang umum, misalkan apa ya? Ada nggak di sini ya? More nih misalkan. Apa sih fungsinya perintah more ini? Ya, caranya kita bisa gunakan more strip atau dash h. Nah, oh nggak ada ya, more dash h unknown option atau more dash dash help. Nah, ini ya, dengan menggunakan perintah more ini maksudnya perintahnya apa, lalu dash dash help, maka kita akan ditampilkan halaman bagaimana cara menggunakan perintah more. Nah, ini contohnya. Cara menggunakannya adalah more spasi option lalu nama filenya apa. Ya, seperti itu. Lalu option ini bisa diisi beberapa pilihan, ada 1, 2, ada banyak pilihan di sini. Misalkan more spasi dash D atau strip D, jadi menampilkan help instead of ringing bell. Oke. Oke, mungkin kita contohkan saja ya. Misalkan kita masuk ke direktori apa ya, var misalkan. Direktori var. Oke, di dalam var ini ada www ya, saya clear dulu. Dalam www ini ada HTML. Oke. Nah, di dalam HTML kan ada index.html. Nah, bagaimana cara menggunakan more? Tadi formatnya adalah more ya. Kita akan coba melihat ini ya, menampilkan indeks ini apa isinya gitu ya. Caranya more spasi optionnya apa kalau menggunakan option, kalau tidak ya langsung aja ke nama filenya ya, dia langsung ke nama file. Nah, di sini bisa kita lihat isi dari file index.html. Nah, ini sebuah file HTML, HTML5 ya. Lalu di sini ada ini komentar ya, sama seperti kita membuka ini aja, jika membuka menggunakan text editor. Ini ya, isinya index.html ini. Oke, seperti itu. Oke, saya Ctrl C untuk keluar. Nah, itu cara menggunakan more ya. Kalau tadi more minus D apa bedanya? Index.html ya, ini nggak ada bedanya ya. Ya mungkin harus tahu, mempelajari lebih dalam. Intinya fungsi dari more ini untuk melihat isi dari suatu file itu apa, tapi tidak bisa ngedit ya, hanya mendisplaynya ya, menampilkan saja. Oke, kita kembali lagi ke root. Nah, selanjutnya adalah tadi sampai mana ya? Tadi sudah melihat ya, di dalam bin ya, itu ada perintahnya banyak sekali ya. Cara melihat fungsinya ya tadi, misalkan saya ingin melihat zmore ini, perintah zmore ini bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Zmore spasi minus 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 h bisa nggak? Oke, nggak bisa, berarti zmore spasi minus minus help. Nah, ini akan dia like more tapi operate on uncompressed content of any compressed file. Nah, ini ada perintahnya. Atau kita bisa gunakan juga cara lain, yaitu man zmore, artinya manual zmore. Kita melihat manualnya untuk zmore. Nah, ini ada nih deskripsi, lalu ini ya cara menggunakannya mana ya, zmore lalu name, seperti itu. Kita tekan Q untuk keluar, quiet ya.
Oke, itu cara menggunakan Zmore sudah bisa kita lihat ya. Nah, ini banyak sekali, tidak mungkin kita pelajari satu persatu, tapi intinya yang perlu kalian tahu adalah untuk melihat perintah dasar Linux semua ada di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kembali ke root lagi, ada di dalam folder sbin. Sama aja nih, kita cd sbin atau langsung ls sbin ya. Nah, ini ada juga perintahnya. Misalkan saya ingin melihat cara menggunakan vsudo, ini berarti ketik saja, kita masuk dulu ke sbin ya, ke folder sbin. Kita sudah berada di folder sbin, kita lihat vsudo tadi ya. Bagaimana cara melihatnya, cara menggunakannya ya, menggunakan vsudo spasi minus minus help. Nah, ini edit the sudo file, jadi digunakan untuk mengedit file yang sudo atau yang bisa diakses oleh sudo. Sudo itu seperti super user ya. Nah, ini kita bisa menggunakan vsudo. Cara menggunakannya vsudo spasi, nah ini optionnya ada ini, lalu spasi sudoers. Nah, ini cara menggunakannya. Atau kalau untuk lebih lengkap ya man lalu vsudo. Nanti akan ditampilkan seluruhnya ya, secara lengkap ini cara menggunakannya ya, dokumentasinya. Oke, kita tekan Q untuk keluar. Nah, itulah lokasi lain perintah-perintah dasar Linux itu berada. Ada lagi dia di dalam user ini ya, user bin ya. Kita lihat ls user spasi bin. Nah, di sini ada banyak juga fungsi-fungsinya. Kalau ingin melihat bagaimana menggunakan nano ya, kita ketik saja manual dari nano gitu. Nah, ini manualnya seperti ini. Cara menggunakannya ada, atau kita juga bisa menggunakan nano strip help. Nah, nanti ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan nano. Nah, oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup. Yang penting tahu ya dimana untuk melihat perintah-perintah dasar Linux ya. Banyak sekali kita lihat ya. Tadi di user sbin juga ada sebenarnya, di user sbin. Nah, ini juga ada perintah-perintahnya banyak sekali. Ini saya juga nggak hafal, dan saya rasa hampir semua orang nggak hafal ya, walaupun seorang pakar apa juga nggak hafal ya. Pasti dia harus melihat manualnya. Oke, saya clear dulu. Nah, itu adalah dimana kita mencari perintah-perintah dasar Linux. Nah, di sini mungkin kita langsung mencari aja yang umum digunakan ya. Biasanya kalau kita cari di internet itu ya perintah-perintah yang sudah umum digunakan. Di sini ada dari Hostinger, dia menuliskan ada 35 perintah yang sering digunakan. Yang pertama misalkan pwd command. Ini untuk apa? pwd command ini dia untuk mencari path atau directory yang Anda gunakan saat ini. Nah, cara menggunakannya ya ketik saja pwd gitu ya. pwd itu print working directory atau present working directory ya, print working directory. Nah, ini sekarang kita berada di directory root. Kalau kita masuk ke directory user misalkan ya, kalau kita pwd ya pasti di sini kita berada dalam directory user. Kalau kita masuk lagi ke dalam bin yang terdapat di directory user, maka pwd-nya adalah ya user bin. Nah, seperti itu. Jadi pwd untuk mencari di mana lokasi kita saat ini, print working directory. Nah, itu perintah yang pertama. Yang kedua ada cd. Nah, ini yang penting juga untuk pindah folder ya. Jadi nanti kalau kita biasanya mengakses server itu kita nggak ada GUI-nya lagi ya. Kita untuk pindah masuk ke folder misalkan var www, nah itu nggak ada. Kita nggak bisa buka explorer ya. Kita bisa gunakan di sini perintah cd. Cd itu artinya seeding change directory ya. Bisa kita lihat manualnya juga bisa. Oh no manual for cd, berarti cd minus minus help. Nah, ini cara menggunakannya ya, change directory
lalu spasi nama direktorinya apa. Jadi kita pindah ke direktori, ke dalam folder tertentu seperti itu ya. Ini ada optionnya, L itu apa, nanti bisa dibaca di sini. P itu apa, ini bisa dibaca di sini, dan lain-lain ya. Oke, saya clear lagi. Nah, tadi saya sudah sering gunakan juga ya CD. Misalkan saya lihat dulu LS ini untuk melihat ada folder apa saja di sini. Oh, saya kembali ke root dulu ya. Saya kembali ke root, lalu LS kita lihat. Saya misalkan ingin masuk ke dalam folder OPT ya, berarti change directory OPT. Nah, kita lihat PWD. Oh, kita sekarang berada di dalam folder OPT. Nah, seperti itu. Gampang ya. Nah, begitu nanti untuk cara pindah folder. Nah, LS ini sudah saya gunakan tadi untuk melihat konten atau isi direktori. Nah, ini ada ls-r, ini optionnya ya. Kita lihat aja manualnya nih. Manual ls. Nah, ini manual ls. ls spasi option, lalu spasi filenya, atau ls spasi file. Nah, ini misalkan ls optionnya ini ada -a itu apa, don't ignore entries starting with, nah, atau -a besar, don't list implied, dan lain-lain. Nah, ini optionnya bisa kita coba juga, dan sudah kita coba juga sebenarnya. ls-a misalkan, oh, dia menampilkan. Bedanya apa kalau dengan ls aja? Oke. Ya, seperti itu ya. Ini ada ininya dia, atau menampilkan hidden juga mungkin, all ya. Oke, itu adalah fungsi dari ls-r misalkan, ls-r besar. Ini saya di ini ya, jangan di root ya. Misalkan saya masuk ke var ya, saya clear lagi. Di sini ada ls-r, lalu saya berada di dalam folder var. Nah, ini seharusnya tidak terlalu banyak. Nah, ini ya. Jadi ls-r itu membuat daftar semua file yang ada di subdirectory. Jadi ini subdirectory-nya ada ini semua filenya ditampilkan. Kalau ls-a menampilkan file yang tersembunyi. Oh, tadi ini ya, ls-a menampilkan semua file yang tersembunyi. ls-al membuat daftar file yang memuat informasi mendetail seperti permission. Oke, kalau kita ingin melihat, misalkan saya masuk ke dalam www, lalu di sini ada file HTML, folder HTML ya maksud saya. Saya clear lagi dulu. Saya ls, di sini ada. Nah, seperti ini misalkan saya ingin melihat permission ya terhadap file atau folder tersebut, ya berarti ls, saya tampilkan semuanya dengan -a. Ini hidden ditampilkan, lalu l ini mungkin maksudnya long ya. Long itu artinya permissionnya ditampilkan semua. Nah, nanti kita akan pelajari juga tentang permission ya di video selanjutnya. Nah, ini ya, ini adalah permission. Kalau minus ini artinya dia file, kalau D ini artinya dia directory atau folder ya. Nah, ini folder ya D. Kalau minus ini artinya dia file. Oke, jadi dia menampilkan semua termasuk yang hidden juga, dan juga menampilkan permissionnya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari setelah ini terkait permission. Oke, sekarang kita fokus pada perintah dasar Linux saja. Saya kembali lagi ke root, saya clear. Nah, ada lagi chat. Nah, kalau chat ini akronim dari concatenate ya, adalah satu perintah dasar yang sering digunakan membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan command ini, ketikkan chat, kemudian diikuti nama dan ekstensi file. Oke, misalkan saya ingin, saya tadi ke ini ya. Ya, saya masuk ke cd var, cd www,
cd HTML. Di sini ada file index. Nah, misalkan saya ingin melihat index ya, index.html itu isinya apa. Nah, ini saya menggunakan cat ya, seperti itu. Bedanya dengan more apa ya? Panjang sekali nih. Tadi get index.html. Oke, ini tampilkan semua ya. Kalau more ini dipotong-potong ya. Oke, nah ini panjang ya. Rupanya index.html ini file yang cukup panjang nih. Oke, jadi membuat file baru, cat lalu lebih dari ini file name untuk membuat file baru. Cat file name ini menggabungkan dua file satu jadi dua dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca ya. Ya, pada prinsipnya perintah-perintahnya ya bisa digunakan. Kalau bingung di sini penjelasannya, misalkan kurang lengkap, ya bisa lihat manualnya tadi. Kita ketik misalkan tadi ya, manual dari apa di sini, MV. Nah, dia langsung keluar nih MV. Atau untuk yang sederhananya misalkan MV spasi minus minus help. Nah, ini MV. Nah, ini cara menggunakannya ya, MV option dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca sendiri di sini. Gitu tips untuk mempelajari perintah dasar Linux. Nah, nanti yang lain bisa dicoba sendiri ya. Nah, ini membuat file baru, atau bisa juga menggunakan cat tadi ya, cat ini menggunakan membuat file baru. Kemudian ada rmdir menghapus direktori ya, rm untuk menghapus direktori juga beserta isinya. Jika ingin menghapus direktori saja, digunakan rm-r gitu ya. Ya, ini membuat file baru, locate. Nah, locate untuk apa ini? Mencari file. Fungsinya sama seperti komen pencarian di OS Windows. Apabila dipasang dengan argumen i, kemudian akan bersifat case sensitif, sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya. Untuk mencari file yang muat 2 atau lebih dari kata digunakan tanda bintang. Misalkan locate i school note. Anda akan mencari file yang ada namanya school dan ada note. Oke, misalkan saya mencari sini file bernama sebentar. Oke, saya ke root aja ya. Nah, saya mencari locate minus i spasi misalkan index.html. Ada nggak ya? Locate not found but can be installed. Locate spasi minus i school index, ini mungkin ya. Locate not found but can be installed. apt install mlocate. Kita install dulu. Jadi ada beberapa juga ya yang nggak jalan ya, harus diinstal dulu nih. Kita tunggu. Saya pause dulu aja biar nggak panjang videonya. Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita coba mencari ya. Misalkan ada di sini FGA ya, bisa nggak fga.jpg? Locate minus i lalu fga.jpg. Oh, bisa ya. Nah, ini ya fungsinya untuk mencari file tertentu. Misalkan kita lupa ditaruh di mana gitu ya. Misalkan bisa nggak seperti ini, fg ini. Oh, nggak bisa ya.
misalkan ada yang dua kata ya, ada nggak di sini. Nah, struktur directory gitu ya. Loket I, struktur directory. Struktur directory dot png. Oke, ya intinya seperti itu ya. Jadi dia untuk akan mencari file yang ada namanya, termuat kata school dan note, entah itu huruf besar atau huruf kecil. Misalkan ada nggak nih loket fga.jpg, bisa nggak? Ada ya. Oke, struktur banyak pastinya. Struktur directory. Struktur directory. Struktur Oke, intinya fungsinya loket ini mencari ya, mencari lokasi sebuah file. Misalkan kita lupa, find sama seperti loket digunakan mencari file. Bedanya penilaian file ditujukan untuk mencari file yang berlokasi dalam direktori yang diberikan. Oke, dia harus tahu direktori yang diberikan dulu. Kalau loket ini mencari dimanapun dia berada ya, bisa menggunakan bintang atau apa, wildcard namanya sebutannya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini silahkan dicoba sendiri, tidak mungkin saya coba satu persatu. Nah, nanti saya akan mencoba bagian chmod dan chon ya. Ini yang cukup penting. Mungkin akan saya buat di video selanjutnya. Jadi untuk perintah dasar Linux tadi sudah saya buat dalam bentuk video ya. Nanti mungkin kalau sempat saya dokumentasikan di PPT. Oke, silahkan dicoba sendiri. Yang penting saya sudah ajarkan bagaimana mencarinya tadi ya, melihat manualnya seperti apa, dan juga cara menggunakannya seperti apa. Oke, baiklah, mungkin saya cukupkan video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.